Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali saya Nina Nugroho di hadapan para nenen profesional semua dalam program Nina Nugroho Solutions Aku Berdaya nih buat semuanya. Terima kasih kepada yang sudah mulai join, silahkan. Ya, baik. Saya Nina Nugroho kembali menemani Anda dalam program Nina Nugroho Solutions Aku Berdaya lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store yang diadakan setiap hari Jumat nih Mbak, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Temanya kali ini keren banget, kita masih dalam tema Aku Berdaya. Jadi insya Allah sepanjang tahun ini kita temanya tuh Aku Berdaya, dimana tujuannya adalah kita ingin melalui berbagai macam platform pembelajaran, kita berharap perempuan bisa dilejitkan keberdayaannya, karena perempuan sejak dulu sudah berdaya. Jadi kami menggunakan istilah keberdayaan, bukan pemberdayaan, karena menurut kami perempuan itu bukan untuk diberdayakan, tapi untuk dilejitkan keberdayaannya. Nah, untuk episode Aku Berdaya kali ini di tanggal 15 Oktober tahun 2021 di hari Jumat, kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa. Siapa narasumber kita yang luar biasa? Pastinya nanti akan saya kasih tahu ya para nenen profesional semua. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu baju apa yang saya pakai di sore hari ini. Baju yang saya pakai di sore hari ini seperti biasa datang dari Nina Nugroho Store, sebuah brand busana profesional muslimah untuk menemani para nenen profesional semua ke kantor nih. Jadi semuanya memang busana-busana kantor. Kategorinya banyak sekali di Nina Nugroho Store itu. Busana kantornya ada shirt, ada pie pants, ada tunik yang suka lebih panjang dari shirt, ada kulot juga, kemudian ada midi yang lebih pendek ya, tapi dipadankannya harus sama rok atau skirt. Kemudian ada dress juga. Jadi semua kategori pilihan busana kerja bisa didapat di Nina Nugroho Store. Oke, seperti yang sore hari ini saya pakai, saya izin berdiri ya. Nah, ini busana kerja dari Nina Nugroho Store. Ada ribbonnya di bagian sini, kemudian perpaduan dua warna, navy dan kuning. Lalu ini bisa dibuka ya Mbak ya. Di depannya ini ada kancing depan yang bisa untuk ibu menyusui. Kerahnya juga kerah kemeja. Kemudian ada ini double manset yang memudahkan Mbak untuk berwudu. Celananya juga saya pakai celana warna senada dengan modifikasinya ini, yaitu berwarna kuning. Baik. Ini koleksinya masih ada, silakan dicek di Instagramnya Nina Nugroho atau sosial media, atau kalau misalnya nggak mau repot silakan kunjungi websitenya Nina Nugroho, www.ninanugroho.com. Oke. Nah, suara saya jelaskah? Jelas ya Mbak ya? Oke. Ya, sore hari ini Jumat 15 Oktober 2021, mudah-mudahan para nenen profesional semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama nih belajar, dengerin pemaparan dan juga ngobrol santai saya dengan narasumber kita sore hari ini, yaitu Insinyur Nita Yudi MBA. Wah, keren sekali ya. Beliau adalah Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Pendidikannya arsitektur landscape and environment major in Trisakti University, lalu Magister of Business Administration, Marketing Management major Oklahoma City University, Oklahoma, USA. Pengalamannya, beliau adalah owner Indonesia's Administration Foundation, YAI, STIE YAI, dan UPI YAI. Kemudian beliau juga adalah seorang Presiden Director PT DNS Efficient, lalu Direktur YAI Management Institution. Keren banget ya Mbak. Lalu organisasinya antara lain Ketua Umum IWAPI, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Vice Chairperson Women Empowerment Department di Indonesia Chamber of Commerce atau Kadin Indonesia, Advisor Indonesia Women Against Tobacco atau WIT, Wanita Indonesia Tanpa Tembakau. Awardnya antara lain Appointed to Represent Asia for Fortune State, International Women Leaders Mentoring Program in USA, in Chicago, Washington DC, and Bloomington, Illinois. Kemudian International Speaker Global Women Trade Summit
and Global Women Leader Forum. Nah, pastinya keren sekali nih pembicara kita sore hari ini. Kita mau ngomongin apa sih dengan Ibu Nita Yudi? Kita sore hari ini akan ngobrol tentang wanita berbisnis melalui digital marketing itu sulit atau tidak. Nah, silakan para NN profesional semua tanyakan pertanyaan seputar temanya adalah wanita berbisnis melalui digital marketing sulitkah? Silakan ketik melalui kolom komentar di bawah ya Mbak ya. Saya juga akan bantu untuk ngepin temanya sore hari ini ya supaya nggak lupa. Sebentar. Wanita berbisnis melalui digital marketing. Sulit atau tidak? Nih, sulitkah? Oke, saya izin pin sebentar bersama Ibu Insinyur. Soalnya nanti di tengah-tengah kita diskusi ada aja yang bertanya temanya apa gitu kan. Jadi supaya bisa baca pin yang saya tulis ini supaya bisa jelas. Baik, sebentar ya. MSI. Sorry. Ya. Oke. Jangan lupa ya, temanya yang sudah saya kasih pin di komentar, wanita berbisnis melalui digital marketing sulitkah? Bersama Ibu Insinyur Nita Yudi MBA. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan undang beliaunya untuk bersama live bersama saya. Ya, pertanyaannya para non profesional semua. Halo, Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aduh luar biasa sekali. Kita kemarin ketemu pakai masker ya Bu, saling pakai masker jadi. Sekarang enggak ya, karena berjauh. Iya. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Mbak Nina juga Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan. keren, luar biasa. Iya. Mohon maaf Ibu, suaranya agak putus-putus. Jauh ya? Sekarang? Ya. Nah, iya. Oke. Oke. Baik. Siap. Ibu Nina mengucapkan terima kasih sekali karena sore hari ini berkenan hadir di acara live Instagram Nina Nugroho Store dengan tema Aku Berdaya. Programnya namanya Nina Nugroho Solutions. Jadi tujuannya kita sama-sama kasih solusi nih Bu kepada para perempuan berdaya di Indonesia agar supaya bisa terlejitkan keberdayaannya seperti yang kemarin kita sama-sama sudah deklarasikan. Terima kasih banget Ibu, melejit. Kuat. Baik, Ibu monggo silakan kalau mau menyapa para NN profesional semua yang sudah hadir bersama kita di sore hari ini, Bu. Terutama Mbak Nina yang saya cintai, yang saya banggakan ya. Luar biasa, ini perempuan muda, tangguh dan sungguh kreatif dan fokus kepada usahanya. Itu yang penting karena memang kalau kita fokus itu insya Allah kita telaten terus ya, insya Allah akan menjadi besar gitu. Dan tentunya juga yang sudah join, ini ada Mbak Dia Loretta, ada ada teman dari IWAPI juga, dari Jatim juga ada, semua peserta ya, Mbak Nina kita sebutnya kalau di IG. Yang profesional kita nyebutnya Bu. Profesional yang telah hadir pada sore hari ini di Nina Nugroho Store. Iya, wah terima kasih. Ini kita sama-sama menyadari ya Bu, di kondisi pandemik ini kan masih dalam kondisi yang serba kesulitan mungkin ya. Banyak perempuan di luar sana yang masih berusaha
untuk tetap survive di usahanya gitu. Maka dari itu tema kita sore hari ini kayaknya sesuai sekali nih Bu dengan menjawab solusi terkait wanita di luar sana yang memang perlu banyak support nih terkait ilmu dan segala macamnya tentang digital marketing. Nah, tapi kita sore hari ini mau meluruskan dulu nih Bu kepada para NN profesional semua. Kita bukannya mau belajar ilmu digital marketing ya para NN profesional semua. Kita nih mau nanya ngobrol dengan Ibu Nita Yudi terkait wanita berbisnis melalui digital marketing itu kira-kira sulit atau tidak dengan kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang kabarnya kan sedang campaign untuk go digital ya Ibu ya. Gitu. Bisa sedikit dijelaskan dong Ibu di IWAPI ini bagaimana dan IWAPI itu apa supaya parengan profesional semua bisa lebih engage nih Bu. Monggo. Ya, jadi kita kan sambil ngobrol ya. Jadi gini, saya cerita dulu ya, flashback dulu. Dari tahun 2014 itu kami sudah ada kerjasama dengan Microsoft. Kemudian 2016 kerjasama dengan Facebook, Google, Kominfo, ya. Dan mungkin saya sedikit tentang IWAPI-nya dulu. IWAPI adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, sebuah organisasi wadahnya perempuan pengusaha. Dan saat ini kami sudah ada di 34 provinsi dengan members lebih dari 30.000 perempuan pengusaha dengan jumlah member 98% adalah skalanya usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Yang 2% itu yang besar-besar ya, yang besarnya termasuk Bu Marta, Bu Muriati Sudibyo, Bu Ati Wardah gitu ya, itu termasuk yang besar-besar. Nah, dari tahun 2014 karena waktu itu sudah memasuki revolusi industri 4.0, maka kami bekerja sama dengan instansi terkait yang memang mainnya adalah di tentang IT. Untuk mencapai ke 34 provinsi memang tidak mudah. Kami sudah roadshow dengan Facebook sebanyak ke 19 daerah, kalau dengan Google ke 18 daerah, dan dengan Kominfo baru ke 5 daerah. Kami berpikir waktu itu belum terlalu penting ya, tetapi itu sudah revolusi 4.0. Jadi kami sudah memperkenalkan kepada teman-teman tentang bagaimana digital marketing. Karena anggota terlalu banyak ya, dan pasti penyerapan ilmu tidak bisa 100%, maka pada saat pandemi terjadi Maret 2020 mulai ada PSBB ya kan, work from home, school from home, business from home, itu udah mulai kelabakan. Karena ternyata kemarin-kemarin yang kita pelajari tidak serius, tapi ternyata sekarang semua harus go digital. Apa yang terjadi? Tentu sebagai organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, kami mempunyai beban bahwa perempuan pengusaha di bawah membernya IWAPI ini tidak boleh pesimis, tidak boleh kolaps. Jadi kami berputar otak, kami mencari strategi, kami konsolidasi 34 provinsi, kemudian kami konsolidasi dengan pemerintah, karena selama ini kami adalah mitra strategisnya pemerintah, dan juga tentu dibantu dengan kemitraan kami dengan private sector atau swasta. Alhamdulillah langsung dapat gandengan UN Women, dan kami di bulan April melakukan pelatihan digital marketing lagi setelah bersama dengan Google, dengan Facebook ya, dengan Kominfo gitu. Mengulang kembali, dan alhamdulillah pesertanya waktu itu sampai 2.000 peserta. Artinya kalau kita melihat antusias sampai 2.000, ini menunjukkan bahwa kita harus hidup. Perempuan mau struggle gitu ya. Dengan adanya pelatihan itu mereka bertambah ilmu ya, dan akhirnya mereka yang tadinya pesimis menjadi optimis. Karena kita harus yakin Allah memberi yang terbaik. Kalau Allah memberi pandemi, pasti di belakang itu ada hikmahnya, ada nikmatnya yang kita ketahui bersama.
Nah, untuk itu saya memberi motivasi, teman-teman dari DPP ini memberi motivasi kepada DPD karena kami tidak hanya di provinsi, bahkan sampai kabupaten kota, bahkan sampai ada yang sudah ada di kecamatan gitu. Dengan adanya pelatihan itu, kemudian kami juga melakukan pelatihan-pelatihan lain. Dan alhamdulillah negara hadir. Negara hadir yaitu dengan memberikan stimulus-stimulus BLT bantuan langsung tunai ya. Terus kemudian juga ada bantuan PUM produk bantuan usaha kecil ya di PUM dan kebetulan juga dekat dengan Pak Erik Menteri BUMN dan Menteri BUMN juga menganjurkan untuk masuk ke platform padi pasar digital UMKM, di mana pasar digital UMKM ini berisi pembelinya, buyernya adalah para perusahaan-perusahaan di bawah BUMN. Contohnya ada Pertamina, ada Telkomsel, ada Telkom, ada PLN, ada Waskita Karya dan sebagainya. Kalau nggak salah lebih dari 100 lebih lah gitu. Nah, mereka diharapkan sama Pak Menteri dianjurkan, bahkan kayaknya udah dikasih wanti-wanti bahwa sekarang membeli barang-barang itu tidak melalui perusahaan besar, tapi harus melalui UMKM. Nah, semenjak kami masuk ke dalam platform tersebut dan kemudian padi UMKM itu mengadakan virtual expo, kami juga masuk. Alhamdulillah teman-teman jadi semangat lagi. Selain itu juga kami kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, ada yang namanya e-smart. Begitu juga dengan Kementerian Koperasi. Jadi kami nge-push anggota kami untuk masuk online, untuk segera digital. Ya. Jadi yang kemarin tidak bisa memakai IT, ya mereka sekarang sudah bisa. Begitu juga dengan Tokopedia dan mungkin yang lain platform lainnya ya, ada blibli.com. Semua kami bermitra sehingga kami menghimbau ibu-ibu kos yang kemarin dikeluarkan banyak, contohnya buka toko, buka gerai gitu ya. Kalau memang lagi kesulitan dijual saja atau di stop saja. Kita main tokonya adalah toko online. Kalau ibu punya satu store, sekarang di digital ibu bisa 10 store. Sekarang tergantung kemampuan ibu kuat nggak melayani pelanggan yang tidak hanya domestik loh, pasar domestik, tapi internasional. Nah, jadi cerita saya balik lagi. Ini menunjukkan bahwa tidak sulit, tapi memang perlu belajar, perlu pelatihan gitu. Jadi yang namanya digital marketing tidak sulit, tapi perlu pelatihan, perlu pendampingan. Nah, rasanya Mbak Nina dengan timnya saya lihat juga kuat sekali ya. Apalagi dengan judulnya Aku Berdaya, itu menunjukkan bahwa kita perempuan-perempuan ini memang harus menjadi role model untuk perempuan lain. Supaya perempuan lain juga tergerak. Kalau nggak ada role model, nggak ada panutannya, mereka pasti udah lemes. Gitu. Begitu Mbak Nina. Jadi itu jawaban saya. Menarik ya Ibu ya, dari yang sebelumnya belum disadari pentingnya untuk go digital, padahal sudah dimulai lebih awal oleh Iwapi ya Bu ya, dengan gandeng Facebook, Microsoft, Kemenkominfo gitu kan. Ya. Pada saat itu belum disadari nih kepentingan untuk go digital. Nah begitu pandemik melanda, semua perlu solusi untuk kondisi yang terjadi gitu kan, wah digalakkan kembali, malah yang mengikutinya hampir 2.000 orang ya waktu itu Bu, tergugah bahwa penting banget nih ternyata nih go digital. Ayo yang dari kemarin-kemarin kita pikir apa sih nih, buat apa sih nih, kayaknya kok ribet banget, tapi ternyata bisa terwujud ya Ibu, alhamdulillah, dan malah menjadi solusi untuk tetap wanita pengusaha struggling dan survive bahkan ya sampai saat ini ya Bu ya. Baik. Dan Ibu ya Bu. Contohnya juga kita selama ini kalau rapat setiap bulan sekali, itu rapat rutin ya, namanya rapat pleno. Tapi kalau ada acara-acara kita bikin rapat-rapat lain, kan biasanya kita selalu offline, ya kan? Betul.
sekarang dengan adanya pandemi ini kita di-push untuk onboard ke digital kan gitu, onboarding. Nah, jadi sekarang kita lebih nyaman kelihatannya satu hari itu malah bisa 3-4 Zoom. Biasanya kalau jalan keluar kan mungkin cuma 2 meeting, ya kan? Itu udah waktunya di jalan gitu. Dengan begini malah akhirnya kita bisa, bahkan sekarang ini UAP lagi nge-push untuk ekspor, Mbak, gitu. Jadi mungkin saya sih berharap Mbak Dina juga nanti masuk UAP biar sama-sama kita berjuang bersama UAP juga. Iya, aduh luar biasa sekali. Em, apa ya, menginspirasi sih Bu sebenarnya gitu, karena perempuan ini kan multi peran ya Bu ya, banyak sekali yang harus mereka lakukan gitu di kehidupannya, dan dengan keberadaan IWAPI dengan segala programnya itu menjadi solusi dan sumber kekuatan juga untuk para wanita agar supaya bisa, kita tuh bisa loh, yuk kita jalan sama-sama, bergandengan jalan bersama gitu kan, untuk saling menguatkan sehingga apa yang kita jalani sekarang ini bisa selesai, terlewati, dan kemudian bisa tetap survive. Itu luar biasa sekali sih Ibu. Semangat Ibu untuk terus berkarya dan mengetuai IWAPI ini Bu. Baik, Bu, yang di IWAPI ini yang boleh bergabung itu siapa saja dan bagaimana caranya, sekaligus Nina nguping nih Bu dan nyatet diri sendiri. Nah, dalam ADART itu ada 3 bagian untuk anggota. Pertama adalah anggota biasa, kami ini yang sudah punya usaha, boleh bergabung langsung ke IWAPI. Kemudian yang kedua adalah pengusaha yang masih perlu dibina, ya mungkin dia usahanya baru 5 bulan, 6 bulan gitu ya. Dan satu lagi para mahasiswa yang belum punya usaha, tapi memang niat mau menjadi pengusaha. Itu namanya pengusaha Milenial. milenial. Jadi ada 3. Jadi walaupun belum jadi pengusaha boleh bergabung, tapi memang perlu bimbingan. Dan itu mereka sudah tahu kira-kira nanti saya pengen usaha apa gitu. Tapi kalaupun masih bingung, ada kita punya website yang mungkin bisa konsultasi di website. Saya mungkin bakatnya ini, kemudian saya punya kemampuan seperti ini gitu. Nah, itu bisa juga menjadi satu arahan. Iya. Penitik beratnya di bimbingannya ya Ibu ya. Jadi kita kan biasa ya kalau misalnya mau usaha, apalagi mahasiswa nih, ini sih keren banget anggotanya bisa anggota biasa, artinya semua wanita, harus wanita kan Bu ya, kan wanita yang wanita harus wanita berarti. Punya usaha. Enggak kesetaraan gendernya enggak kuat ya. Cuman khusus perempuan. Harusnya ada laki-laki ya. Iya, gak apa-apa Bu, biar kita tidak kalah nih Bu dengan laki-laki. Baik, kemudian pengusaha yang sudah punya usaha tapi perlu dibina ya Bu ya. Dan tadi satu lagi mahasiswa yang sudah mau punya usaha tapi masih bingung mau usaha apa, itu juga bisa berkonsultasi lewat website. Wah, keren banget. Ini segala lapisan sudah diperhitungkan sepertinya nih Bu sama IWAPI. Supaya ini ya Bu ya, memberi bimbingan. Baru terpilih kembali menjadi ketua IWAPI, jadi 2021-2026, dan pengurus kami sekarang berjumlah di pusat ya 108 pengurus, 50%-nya hampir milenial. Ya. Jadi memang kita perlu pengurus-pengurus yang fresh, yang lebih mengerti IT, gitu. Ya. Contohnya salah satunya ada di sini nih Mbak Diah Loretta nih, udah hadir. Mbak Diah Loretta, salam kenal. Untungnya apa sih Bu, kalau misalnya sudah bergabung di IWAPI nih Bu, tadi dapat bimbingan ya, kita dapat berkonsultasi, kemudian mungkin ada yang bisa ditambahkan Bu? Jadi begini, kita hanya punya 3 program ya, fokus kepada 3 area, yaitu satu meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan ya,
training lah, kemudian workshop, kemudian talk show seperti ini juga, kemudian webinar, kalau dulu mungkin seminar ya. Itu adalah tentang peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua adalah membuka jaringan seluas mungkin agar anggota ini tidak hanya bermain di lokal area, tetapi bisa di nasional area, bahkan sampai internasional. Tentu dengan adanya digital marketing ini akan menambah wawasan, bahkan membuka pasar ini dari segi marketing. Yang ketiga adalah mempermudah akses permodalan. Jadi kalau sudah stable di satu posisi yang bagus, dia mau diversifikasi lagi usahanya atau membuka usaha yang lain. Nah, ini kita bisa membantu akses untuk penambahan permodalan. Contohnya pagi hari ini tadi kami di Kota Kasablanka, Jakarta baru menandatangani MOU dengan Pertamina. Ya, apa saja nanti kerjasama dengan Pertamina, yaitu menjadi mitra binaan dan memulai dari pendanaan untuk para UMKM yang nilainya hampir 200 juta, bisa dipinjam selama 3 tahun tanpa bunga, ya, yang ada hanya administrasi seperti itu. Nah, ini bisa diakses oleh para anggota IWAPI. Ini contohnya untuk permodalan. Kemudian juga kami ada kerjasama dengan beberapa lembaga pembiayaan yang memang betul-betul mau membantu para UMKM, khususnya perempuan UMKM. Dari situ itu program kami, dan benefitnya satu lagi adalah networking. Networking kami yang cukup luas karena IWAPI adalah organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara, sehingga kami alhamdulillah ditunjuk oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan mewakili Indonesia sebagai focal point Indonesia untuk AWEN. AWEN itu Asian Women Entrepreneur Network yang dibentuk oleh ASEAN, ya, khusus untuk perempuan pengusahanya. Jadi alhamdulillah juga tahun ini kami ditunjuk menjadi chair dari AWEN selama 2 tahun 2021 sampai 2023. Jadi artinya selain kami main di pasar domestik, kami main juga di pasar global dengan 10 negara ini dan tentunya internasional dengan pasar yang lainnya. Begitu. Dan kami punya payung 2 organisasi ini. Satu adalah Kadin secara profesional, dan payung satu lagi secara kewanitaannya, organisasi perempuannya, payung kami adalah KOANI. Begitu, Mbak. Jadi luas sekali. Gitu. Betul. Iya, memang itu yang dibutuhkan ya Bu ya, benar-benar sebuah solusi nih untuk para wanita di Indonesia. Tadi ada pembimbingan SDM, kemudian dibantu untuk dibuka pasarnya karena networkingnya memang besar, dan juga akses permodalan. Baik, coba saya lihat Ibu, apakah sudah ada yang bertanya sore hari ini? Tuh, banyak sekali yang sudah bergabung dengan kita, tapi memang karena live Instagram Bu, jadi mereka on off nih Bu, keluar masuk kan gitu. Tapi insya Allah tidak akan mengurangi value-nya. Baik, sebentar Mbak, mohon dibantu ininya, apa namanya, daftar pertanyaannya. Bu, saya izin ambil handphone karena iPad-nya keluar dari daftar pertanyaan. Baik, nah ini saya. Baik, ya. Kemudian untuk IWAPI sendiri kan Bu, di bulan Juni melalui Munasnya program utamanya itu mendorong wanita beralih ke digital marketing nih Bu. Kira-kira dari latar belakang yang tadi Ibu sudah sampaikan kepada kami, kenapa sih program ini diutamakan? Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan, Bu? Monggo. Ya, ini tadi karena kita semua terdampak oleh pandemi COVID-19. Ya. Tapi sebelum ada COVID-19, kita memang sudah memasuki revolusi 4.0, di mana kita harus sudah melangkah kepada IT yang lebih tinggi lagi, yang semuanya mungkin tenaga kerja juga nanti diganti dengan robot ya.
Nah, Hmm. kalau kita tidak mempelajari itu, nanti kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan, akhirnya kita tidak bisa berdaya, tidak sesuai dengan aku berdayanya Mbak Nina, gitu. Jadi yang namanya go digital, digital marketing ini sangat penting, gitu. Pelan-pelan kita mulai dari mungkin mulai jualan di Facebook, mulai jualan di Google, di Instagram, ya seperti Mbak Nina ini luar biasa. Saya suka ngikutin terus ya, apa telaten sekali ya, apa ini IG-nya jalan terus gitu ya. Nah, kita mulai dari situ. Mungkin nanti baru kita merambah masuk ke platform ya. Platform yang sekarang bagus-bagus itu yang punya Indonesia justru bagus-bagus semua. Tokopedia, blibli.com, sekarang ada lagi yang baru yang punyanya Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara. Namanya Ladara. Nah, Ladara ini juga tidak terlalu sulit dan alhamdulillah bagus juga hasil penjualannya. Jadi teman-teman, ayo kita punya toko 2, 3, yang penting kompetensi waktu si si pelanggan atau si buyer meminta, ibu-ibu bisa kuat. Nah, kalau misal kekurangan tenaga, ibu bisa kita bisa minta bantuan kepada partner-partner kita. Karena hari ini yang namanya pandemi COVID-19, kalau kita nggak kuat sendiri, kita memang harus berkolaborasi, gitu. Nah, kolaborasi inilah yang memperkuat ya bisnis kita, usaha kita, gitu. Contohnya hari ini, saya bisa berkolaborasi dengan Mbak Nina, gitu. Insya Allah nanti next time saya undang Mbak Nina untuk jadi narasumber di WAPI, memberikan kiat-kiat lagi bagaimana fokus terhadap bisnis sehingga dari kecil bisa menjadi besar. Seperti itu Mbak Nina. Jadi penting sekali. Iya, amin. Betul, mudah-mudahan para wanita pengusaha di luar sana yang sedang berjuang selalu semangat ya Ibu, karena memang kondisinya tidak mudah. Apalagi para wanita ini kan yang sebelumnya itu apa ya, kalau berbelanja harus memegang, harus melihat, harus merasakan feel-nya gitu. Tapi kemudian sekarang berbelanja melalui digital itu dari yang dari segi konsumennya, apalagi itu aja adaptasinya sudah sulit ya Bu, apalagi menjadi produsen gitu kan untuk digital, artinya harus beranjak benar-benar dari comfort zone yang selama ini sudah dirasakan, belajar lagi untuk semua kan harus pakai foto kalau digital ya Bu ya, belajar lagi untuk Dan gimana. kejujuran harus di nomor satu kan. Contoh kayak Mbak Nina, bahannya apa kan? Ya. Kalau ibu-ibu kalau belanja udah tahu dong, ini wool, ini sutra, ini cotton gitu kan, cottonnya yang berapa persen. Nah, ini si penjual, si produsen itu juga harus jujur, ini cotton berapa persen, ini sutra berapa persen gitu. Nah, jadi dengan begitu si pembeli juga puas. Dan sekarang juga kan ditambah ukurannya MSL, ya kan? Tapi M-nya ukuran pinggangnya berapa, ininya berapa, semua sekarang tertata rapi. Nah, itu yang menyenangkan kita untuk belanja. Oh iya, ukur ya dulu ya, dadanya berapa, kemudian lengannya berapa, panjangnya berapa, pinggangnya berapa. Oh, berarti saya masuk yang M gitu. Memang adaptasi baru ini memang kita harus beradaptasi. Nggak bisa, memang harus pelan-pelan. Tapi enaknya apa, Mbak Dina? Kita jam 3 malam habis tahajud kita bisa belanja. Ya. Kalau dulu kan jam 10 toko udah buka nol gitu, jadinya mau jam berapa aja kelaparan juga tengah malam kita bisa belanja. Ada yang buka 24 jam. ya, peluang juga sebenarnya untuk para wanita yang apa namanya go digital kan, bahwa yang barang yang dijualnya itu bisa diakses kapanpun gitu kan, di waktu apapun gitu, bahkan semuanya kan ini ya Bu ya, mobile view gitu ya, jadi di ukuran handphone kita yang kecil ini semua sudah ada itu gitu. Bahkan juga ini Bu, betul sekali yang tadi Ibu sampaikan, membangun kepercayaan dari customer untuk zaman digital ini ya sangat penting ya, karena trust itu yang kemudian bisa melahirkan repeat order nih Bu. Kita ini Bu sebagai pengusaha online, repeat order itu luar biasa gitu. Kadangkala
yang masih di apa ya, belum dibangun oleh para pengusaha yang baru bergerak di bidang digital itu ya trustnya itu Bu, jadi nggak Ya, sungguh-sungguh itu, kemudian gimana customer mau kembali untuk berbelanja kalau berkomunikasi saja sulit gitu ya Bu ya, untuk membangun itu melalui komunikasi kan Bu, itu sih. Jadi ayo jangan apa ya, jangan ditunda-tunda untuk belajar digital. Dan menurut Nina Bu, sedikit lagi mungkin dengan digital ini juga memudahkan kinerja wanita multiperan juga nih Bu, yang sebelumnya papa kita perlu waktu antara satu tempat ke tempat lain gitu ya Bu ya. Sekarang mau posting aja misal untuk berjualan, bisa diatur waktunya, bisa di scheduling. Akhirnya semua yang dipindahkan ke digital itu kan kita bisa lebih fokus ke keluarga, bisa lebih fokus ke anak-anak. Ini keren banget sih Bu yang dilakukan oleh Iwapi. Hebat Ibu. Terinspirasi nih kita semua. ya, perempuan itu multitasking ya. Jadi begitu Betul. udah harus PSBB segala macam, ya ada yang tadi ada kenikmatan yang kita bisa kumpul keluarga ya, kemudian kita bisa malah keluarga bisa bantu usaha kita ya, kemudian juga mungkin suami yang sehari-hari di kantor bisa melihat kegiatan kita bahkan ikut turun tangan. Nah ini satu berkah, tetapi banyak juga berita yang negatifnya, itu kan positifnya ke KDRT meningkat, ya kan? Mungkin karena nggak biasa di rumah, sementara istrinya mungkin mengerjakan pekerjaan, suaminya diem saja sehingga istri kecapean jadi ngomel, atau istri juga di rumah dengan kondisi yang tidak prima, maksudnya berantakan lah, tidak cantik lah. Harusnya kalau ada suami kita tetap harus cantik kan, kalau mau tidur aja kita bersih. Nah, begitu juga yang namanya rebutan laptop, handphone, karena semua bekerjanya kan dari rumah gitu ya. Nah, ini perlu ada pengaturan. Kalau memang handphone cuma dua, tapi dipakai 3 orang gitu. Nah, seperti Baik. Ibu, mulai ada pertanyaan dari para non profesional semua. Saya izin membacakan satu-satu ya Bu. Monggo, kalau ini pertanyaannya udah mulai agak banyak Bu. Kalau mau sambil minum teh boleh, santai. Iya, silahkan. Ya, sambil saya bacakan ya Ibu, dari Linda_Prayoga. Mbak Nina izin bertanya, digital marketing yang paling efektif yang seperti apa katanya Bu? Kalau untuk Iwapi sendiri ini kebanyakannya pelatihan digital marketingnya untuk eh, penjualan secara langsung atau melalui platform Bu yang kemarin sudah dilakukan? dua-duanya, dua-duanya. Oh, Jadi kalau yang penjualan secara langsung itu dilakukan langsung oleh UN Women ya, dengan Facebook juga, Google dan Kominfo. Tapi kalau dengan platform kita kerjasamanya dengan uh, Tokopedia, Blibli.com, ya, Ladara gitu. Jadi sekarang kalau memang kita sudah siap untuk masuk ke platform, nanti akan ada pelatihan dari Tokopedia gitu, atau platform lainnya gitu ya. Tapi kalau kita baru mau mulai untuk berjualan secara online, itu dari basic, mulai dari buka handphone, mulai dari fotonya ya, sampai kata-kata apa yang harus ditulis dan barang apa yang disukai oleh pelanggan, ataupun apa yang kita bisa buat. Kita harus test water dulu kan. Misalnya kita bisa buat pisang goreng gitu kan, pisang gorengnya juga harus inovatif, jangan pisang goreng yang sama di jalanan kan gitu. Pisang goreng yang inovatif, pakai nangka ya kan, pakai durian ya kan, pakai meses gitu. Nah itu harus yang inovatif seperti itu. Jadi begitu yang kami lakukan dua-duanya. Jadi dua-duanya ya. Untuk di Iwapi sendiri nih Bu, kira-kira yang paling efektif menurut Ibu sepengalaman di Iwapi itu yang bagaimana mungkin Bu, digital marketing yang paling efektif yang bagaimana tadi, yang 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 cara kemarin ya langsung di platform. 2000,
2.000 peserta itu mereka karena benar-benar kita kita anggap adalah ini permulaan, maka yang paling efektif adalah yang untuk bukan yang masuk ke platform, tapi untuk di sosial media. Oke. Iya, mudah-mudahan terjawab Ibu Linda underscore Prayoga. Kita juga bisa memanfaatkan kalau terlalu sulit pakai website gitu ya Bu, ya melalui Instagram belum terlalu familiar, bisa pakai status WhatsApp ya Bu sekarang ya, WhatsApp-nya WhatsApp bisnis gitu. Jadi Nah itu juga mana-mana. kita juga buat Iwapi katalog kuliner pada saat di pandemi bulan April Maret itu kami langsung buat katalog Iwapi kuliner. Jadi melalui WhatsApp kita perbolehkan teman-teman untuk memaparkan kulinernya. Ada dapur Sunda, ada mie Selawa, ada pare anyer, ada mami tuti dan lain-lain. Gitu. Jadi karena kan hampir 80% itu anggota kami berusahanya di bidang kuliner. Kuliner ya Bu ya. Wow, banyak juga ya 80%. Kendalanya apa katanya nih Bu, ada pertanyaan lagi dari Tresta 2709. Apa kendala pengusaha wanita untuk go digital? Karena gaptek, jadi mereka merasa aduh sulit ya, aduh ribet ya gitu. Kok nggak bisa-bisa sih gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tidak bisa mengekspresikan menjual dengan misalnya kita jual pizza ya atau buah gitu ya, ya dia jual taruh di gelas udah seperti itu aja. Apa kreatif dan inovatif untuk memfoto itu belum ada, itu satu. Yang kedua tadi gaptek, yang ketiga adalah kata-katanya ya untuk menarik customer itu juga harus belajar. Tidak aku jualan ini enggak gitu. Mungkin ada udah pernah nyoba belum es cendol pakai ini gitu kan, mau coba deh gitu kan. Atau ada yang lebih menarik lagi sekarang kan namanya ada rawon setan ya, ada judes gitu kan. Itu menunjukkan pedes sebenarnya gitu. Nah yang kreatif gitu kan orang akhirnya jadi pengen nyoba, ih apaan sih nih kok pakai judes gitu. Biasanya tuh kata-kata gitu banyak anak-anak muda yang lebih kreatif ya. Oleh sebab itu makanya saya meng-hire hampir 50% anggota kami adalah yang muda-muda. Betul, iya. Keren banget. Copywriting-nya juga harus dipelajari. Kadang kalau misalnya kita jualan, ketemu langsung, enak kan Bu? Kita bawa, udah cobain aja. Udah dicobain kan nanti langsung, oh ya enak, tinggal repeat order. Tapi sekarang nih gimana caranya supaya nyobain langsungnya itu belum, tapi paling nggak beli dulu itu ya. Tersendiri ya. Psikologi touch-nya itu harus pas banget dengan dikatakan. Betul. Iya, apalagi sekarang ini pasar udah selektif banget Bu untuk makanan, apalagi Wapi kan tadi 80% ya Bu ya, makanan, pasarnya banyak, tapi yang jual juga banyak. Sama nih Bu, fashion juga. Pasar banyak, tapi yang jual juga banyak. Jadi betul yang Ibu tadi sampaikan, inovasi tiada henti itu sangat penting sekali. Baik Bu, ada pertanyaan lagi. Dari Nia Agustina 1308, izin bertanya Bu, apakah Iwapi memfasilitasi digital marketing untuk anggotanya? Mungkin ini kali ya Bu ya, adakah platform jualan bersama kali ya Bu ya, arahnya ke sana mungkin? Atau kan platformnya, kalau platformnya kita belum ada, ini semua lagi direncanakan karena ternyata biayanya cukup besar untuk bikin. Tapi sudah ada beberapa mitra yang akan kerjasama dengan kami seperti itu. Tapi kalau untuk pelatihannya tadi ada, kita selalu mengadakan pelatihan digital marketing. Kalau untuk yang sudah dapat pelatihan digital, ada pendampingannya nggak ya Bu? Misalnya nanti mereka kesulitan gitu di kemudian hari bisa berkonsultasi
atau tidak? Ini pertanyaan dari Ibu Rosima nih Bu, Rosima 106. Seorang wanita yang punya kemauan tapi kemudian kapabilitasnya kurang gitu. Apakah ada pendampingan Bu? Katanya gitu. Ya. Untuk anggota kopi ya berarti ya ini ya. Jadi waktu kami membuat pelatihan dengan UN Woman ya, itu setelah pelatihan kami buat WA group. Jadi dari 2000 itu ada beberapa WA group yang dimana mereka kalau ada kesulitan bertanyanya pendampingannya melalui WA group. Seperti itu. Jadi terus dibimbing. Kayak kemarin kita juga mau masuk ke padi platform, sudah masuk teman-teman, kemudian pada saat padi membuat virtual expo itu pun ada pendampingannya sampai mereka bisa masuk ke dalam expo-nya. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Bu dari Dewi Dendang. Bu Nita, sesulit apa mentransfer ilmu digital marketing untuk para ibu-ibu tangguh pejuang keluarga ini? Sulit nggak Bu waktu itu? Buat kami melihat karena antusiasnya banyak ya, kemudian hasilnya setelah itu mereka mengikuti WA grup kan, artinya kalau yang tidak mengikuti WA grup berarti dia sudah lulus, artinya tidak perlu pendampingan. Nah kami lihat ada WA grup, jadi ternyata saya sih menilai sekitar 60% lah ya mereka yang kesulitan tuh 60%, yang 40%-nya alhamdulillah bisa langsung ya 60%. Jadi memang karena kita terbiasa tidak memakai IT ya kan, kita biasa semua offline ya, pada saat sekarang disuruh online memang pasti kesulitannya cukup besar gitu. Tetapi jangan takut, di balik kesulitan ada kemudahan. Yakin? Betul. Dimanapun ada kemauan pasti ada jalan ya Bu. Iya. Lalu pertanyaan lagi Bu, apakah Iwapi juga sudah mengelola usaha berbasis digital marketing katanya, dan bagaimana prosesnya sejauh ini Bu? Itu tadi ya platform ya. Kalau platform kami belum punya, tetapi secara personal kami mendorong teman-teman untuk bisa lari go digital gitu. Jadi terus terang kami belum punya karena kami ini organisasi non profit dan tidak bersubsidi. Jadi kami cari sendiri semuanya, dana-dananya, kami bikin event, kami dapat sponsor ya. Jadi untuk membuat di platform digital sampai saat ini belum terwujudkan, tetapi sudah ada mitra-mitra yang akan membantu sehingga nanti insya Allah mohon doa supaya bisa terwujud. Amin, iya. Di program Aku Berdaya juga Bu, mungkin nanti ada beberapa yang bisa ini Bu, kita berkolaborasi mungkin ya, karena banyak sekali selain Go Digital yang sudah diberikan oleh Iwapi, nanti dari kami juga ada banyak tuh Bu pendampingannya, seperti nge-branding bagaimana, bikin copywriting yang bagus bagaimana gitu untuk ibu-ibu supaya bisa mudah dimengerti gitu kan Bu. Untuk nanti malam kita ada sesi ini nih Bu, jadi sedikit ngobrol gimana supaya kita bisa memenangkan strategi persaingan dan naik kelas lebih tinggi nih Bu untuk para pengusaha startup. Itu kan ini banget ya, penting sekali. Saya juga merasakan gitu ya, ada masa di mana ini abis ini kalau kita udah selesai mempelajari di step awal Go Digital, abis itu pengembangannya gimana ya gitu. Mungkin banyak teman-teman dari Iwapi yang 98% tadi Bu ya, berarti yang 2%-nya kan pengusaha besar, yang 98%-nya mungkin bisa sama-sama kita belajar dan punya tantangan yang sama di situ. Iya. Baik, kolaborasi ya. Betul. Iya. Baik Bu, ada pertanyaan lagi tadi dari Terliana.a ini Bu, izin bertanya, katanya
Apa sajakah kira-kira alat pemasaran digital yang penting? Semoga infonya bermanfaat untuk para sesama wanita yang baru ingin memulai. Mungkin kalau waktu itu diberikan pelatihannya Bu untuk para wanita tuh starter pack-nya kali ya untuk memulai go digital tuh apa gitu kali Bu? Starter pack-nya tuh maksudnya alatnya ya kan, ya, kalau alat itu kita hanya cukup pakai handphone ya. Cukup pakai handphone, kemudian kalau yang punya iPad atau laptop juga bisa gitu ya. Nggak sulit kok, yang biasa kita pakai untuk telekomunikasi, yang biasa kita pakai untuk WA-WA-an gosip ya, sekarang diganti WA-WA-annya untuk bisnis gitu. Jual. Jadi sebenarnya barangnya yang ada di dekat kita itu yang kita pergunakan untuk bisa kita go ke sosial media. Nah, kalau kemarin-kemarin bisnis dengan teman-teman arisan, sekarang jangan gosip, sekarang berbisnis dengan teman-teman arisan. Sekarang aku jualan ini, cobain dong gitu kan. Nanti diantar, ya kan, diantar pakai Gojek, Gosen dan sebagainya. Dari word to mouth sebenarnya itu udah bisa akhirnya. Nah, melalui WA juga, melalui Instagram, melalui Facebook dan sebagainya. Gitu. Jadi nggak ada startup pack khusus, nggak ada. Kita tidak perlu itu. Ya, kita boleh tanya dengan Mbak Nina, iya kan? Cukup dengan handphone ya. Apa kita juga Bu suka nggak sadar apa yang kita punya itu sebenarnya bisa bermanfaat lebih kalau misalnya kita tahu apa fungsi lainnya gitu ya Bu ya. Semua ibu-ibu mostly di Jakarta ini paling nggak ya pasti kan punya handphone gitu. Betul kata Dan, Ibu. dan bukan Handphonenya satu, rata-rata 2, 3. full itu. Ya, kan? Dan gibah buat lihat TikTok terus ya Bu ya. Sekarang TikTok juga luar biasa hasil penjualannya itu. Jadi yuk kita sama ya Bu. Sekarang lagi jualan lewat TikTok kan. Betul, betul. Iya. Nah, itu jadi tinggal kita sama-sama cari tahu aja gimana cara memanfaatkan teknologi yang ada, yang sudah kita punya. Pasti kan udah di-download di handphone ibu-ibu semua. Instagram udah ada, Facebook udah ada, TikTok apalagi gitu ya, Bu. Tinggal di situ kita bisa berbuat lebih. Mau apa enggak belajarnya gitu aja ya, Bu ya mungkin ya. Iya, Kita baik. untuk memberdayakan perempuan-perempuan Indonesia lainnya yang memang sampai saat ini belum berdaya, Mbak. Kita bikin Iya, webinar ya, Mbak ya, untuk pelatihan-pelatihannya. iya, Kita bersama. baik. Iya. Amin. Ibu terakhir Bu, sebelum kita berpisah nggak terasa udah ngobrol 1 minggu, 1 minggu kan? Satu. Bagian. Iya. Tadi gara-gara ngomongin gibah jadi nggak konsen Ibu. Baik, udah 1 jam nggak terasa ngobrol dengan Ibu. Sebelum berpisah, boleh nggak Bu kasih tipsnya dan sarannya kepada para pengusaha wanita agar lancar nih dalam berbisnis dengan basis digital marketing? Ya, baik untuk para profesional maupun ibu-ibu rumah tangga yang belum menjadi perempuan pengusaha, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita belajar bagaimana kita bisa menjadi perempuan pengusaha. Ibu-ibu pasti mempunyai basic. Kita pasti masing-masing pinter masak, pinter dandan, ya. Ada yang pinter bikin baju kayak Mbak Nina, ngedesain, ya. Dan sekarang ini ada yang lari ke alat kesehatan juga, bikin masker, bikin APD, bikin hand sanitizer, desinfektan. Jadi peluang ini sangat banyak. Mohon kiranya inilah saatnya kita memanfaatkan peluang yang ada di pasar yang dibutuhkan. Ya, saat ini juga banyak dibutuhkan usaha-usaha, contohnya pengantaran kayak Gojek, ya, atau Gosen, Grab, ya, si cepat, ada lagi apalah gitu ya. Nah itu juga salah satu usaha yang lagi in karena memang kita tidak boleh ketemu. Jadi semua barang kita belinya online.
Selain kita berjualan di online, kita juga bisa menjadi salah satu pengantar seperti itu. Jadi jangan putus asa, mulai dari sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Begitu Mbak. Ya, biasa. Jangan putus asa mulai dari sekarang ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Masya Allah senang sekali sore hari ini saya ditemani Ibu nih ngobrol-ngobrol di Nina Nugroho Solutions. Mudah-mudahan pemaparan dari Ibu tadi banyak memberikan solusi kepada para dan profesional dan juga para wanita hebat yang sore hari ini sudah hadir bersama kita melalui platform Instagram, live Instagram di Nina Nugroho Store. Untuk yang tadinya sempat nonton, Bu, nanti bisa ditonton di IGTV-nya. Biasanya kalau perempuan kan ya, waktu-waktunya nggak bisa pasti ya, Bu. Ada kalanya di waktu ini sedang sibuk, lagi ngapain, ngurus anak, masak, segala macam. Silakan yang belum sempat nonton secara live, bisa tonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Sehat selalu, mudah-mudahan keberkahan selalu bersama Ibu dan keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Mbak Nina dan timnya. Wah, hebat. Makasih, Ibu. Monggo. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nita Yudi, nih sekarang adalah waktu yang sangat tepat untuk jadi wanita pengusaha. Karena saat ini peluangnya itu sedang banyak sekali para dan profesional semua. Waktunya kita untuk mencari peluang. Jangan putus asa, mulai sekarang. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Itu tadi pesan dari beliau ya untuk para wanita Indonesia yang ingin lebih berdaya supaya bisa membantu perekonomian keluarga. Kita sama-sama menyadari kondisi saat ini tidak mudah, pastinya sulit ya. Dan yang perlu dilakukan adalah yuk sama-sama berusaha untuk mencari peluang ya. Tadi kata Bu Nita Yudi, jangan putus asa, mulai menjadi pengusaha, karena kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Baik, waktunya saya untuk mengumumkan siapakah pemenang dari Nina Nugroho Solution sore hari ini. Mohon maaf untuk minggu kemarin saya lupa ya mengumumkan secara langsung, tapi sudah naik di sosial medianya Nina Nugroho Store. Untuk sore hari ini pemenangnya adalah, pertanyaannya siapa nih? Menurut Ibu, tantangan terbesar dalam menjalani strategi digital marketing itu apa bagi wanita? Nah, yang merasa punya pertanyaan ini, beliaulah pemenangnya. Pemenangnya adalah ILRHS ya. Kepada ILRHS, selamat ya. Silakan masuk ke Instagramnya Nina Nugroho Store untuk bisa mendapatkan hadiahnya. Di Instagramnya Nina Nugroho Store ada bio, di dalam bio terdapat link, linknya itu langsung diklik aja untuk kemudian langsung terhubung dengan para sales advisor kami dan nanti akan dibantu gimana caranya mendapatkan hadiahnya. Nanti juga untuk mengingatkan kembali, namanya akan naik ke sosial media dan pertanyaannya juga akan naik untuk supaya Mbak jangan lupa ya mendapatkan hadiahnya melalui bantuan sales advisor kami. Ya, terima kasih kepada para wanita berdaya semua dan profesional yang sudah sama-sama bersama saya dari jam 4 sore tadi dan juga bersama Ibu Nita Yudi, Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Tadi kita udah ngobrol 1 jam ke belakang. Nah, kalau yang belum sempat nonton secara live, silakan tonton melalui IGTV-nya Nina Nugroho Store. Karena setelah acara ini berakhir, langsung akan naik ke IGTV-nya. Nah, ini episode ke-102, di mana kita sudah memulai dari tahun yang lalu ya, para enan profesional semua. Silakan, banyak sekali tema-tema menarik yang bisa melejitkan keberdayaan para enan profesional semua, termasuk 2 episode terakhir kita ini. Dan mudah-mudahan di episode-episode yang selanjutnya juga kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama terlejitkan keberdayaan kita untuk agar supaya bisa sama-sama membantu tonggak perekonomian keluarga. Saya Nina Nugroho pamit undur diri dari hadapan para enan profesional semua. Yuk kita jadi wanita yang berdaya. Jangan lupa untuk jadi wanita yang berdaya kita harus sehat. Gimana caranya sehat? Untuk saat ini kita harus terhindar dari COVID. Gimana caranya menghindari dari COVID-19? Kita jaga kesehatan kita menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak,
kemudian juga menjauhi kerumunan ya, dan kalau misalnya mau makan silakan dibeli di restoran, di mall, dan dimanapun, tapi tetap jaraknya dijaga, atau kalau misalnya bisa dibawa pulang, silakan dibawa pulang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya, karena kesalahan milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kepada para wanita berdaya semua, hari Minggu kita ada sesi untuk Aku Berdaya melalui platform Zoom. Silakan daftar. Pendaftarannya bisa lewat Instagram Gerakan Aku Berdaya. Di bio-nya di situ ada link yang bisa diklik untuk dapat Google Form, untuk kemudian dapat mengisi Google Form-nya. Lalu setelah diisi Google Form akan dapat link pembelajaran melalui platform Zoom di jam 10 di hari Minggu. Temanya adalah Walking for Healing ya, dari Mbak Damani. Keren banget pasti temanya. Untuk informasi lebih lanjut silakan bisa dilihat di Instagram Gerakan Aku Berdaya, atau di Instagram Story Nina Nugroho Store, atau di Instagram saya sendiri Nina Nugroho ID. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.